Saya pada saat menjadi ketua organisasi di Kabupaten Gianyar sudah mendapatkan banyak relasi, sudah banyak punya kenalan orang-orang baik yang bersinergi, berkolaborasi. Misal pun saya ambil salah satu ataupun dipercaya menjadi ketua organisasi pemuda di skup kabupaten kembali, ya akan ketemu orang yang sama. Dan regenerasi organisasi nggak akan jalan. Lebih ke sana. Jadi apa artinya? Hanya berganti baju. Lebih baik kasih adik-adik kita yang punya peluang lebih, punya kesempatan lebih ke depannya. Itu poinnya. Jadi bukan soal sejauh mana kita melompat, entah kabupaten, kecamatan, desa, tetapi seberapa banyak yang terdampak. Dan tidak ada artinya bagi saya kita memberikan dampak yang sangat luas, entah pada saat ini kita bicara kabupaten yang kemarin, tetapi yang terdekat nggak tersentuh. Itu desa, saudara kita, teman-teman kita yang paling dekat. Lebih ke sana arahnya. Jadi selamat tahun kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita mengundang salah satu yang kemarin cukup viral di sosmed kita ya, dan di sosmed salah satu influencer, yaitu influencer masak di Bali, namanya Chef Ron. Mari kita sambut Ketua Karang Taruna Desa Batu Bulan, Bli Mudite. Halo, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wih, semoga sehat selalu semuanya. Soal tumben pakai Om Swastiastu. Bli, siap. Bli kan bener nih Ketua Karang Taruna, Bli ya? Ya, betul. Sejak kemarin tuh ya udah setahun kan? Baru. Iya, kalau dibilang beda tahun, sudah setahun padahal baru berapa minggu. Iya. Bli, ini sebelum kita bahas yang kemarin tuh ya, sebenarnya pengen bahas kemarin, tapi intermezzo sedikit, Bli. Oke. Selain Ketua Karang Taruna Batu Bulan, Bli juga pernah menjadi Ketua JGK Bagus Gianyar. Ya, betul. Betul. Dari kapan? Dari 2022 sampai 2024. 2 tahun. Kalau Ketua JGK Bagus Gianyar tuh sebelumnya berarti jadi JGK Bagusnya? Iya, ikut jadi finalis. Dia masuk tahun 2017. Waktu itu masih kuliah semester 3 kalau nggak salah. Seleksinya dari tingkatan Banjar gitu? Oh, enggak. Jadi izin mungkin cerita sedikit ya. Pada saat itu cikal bakalnya dia di kampus di Teknik Sipil Udayana, ada dia Santalis. Ada lomba JGK Bagus. Nah, Tiang diminta untuk ikut seleksi di fakultas. Nah, akhirnya singkat cerita ikut dan menang di fakultas, mewakili fakultas ke Dias Natalis Udayana tahun 2016. Nah, di sana Tiang melihat kayak ini ajang bagus loh untuk kita nambah teman banyak. Bayangin Tiang yang cuman aktif di fakultas dan jurusan, tiba-tiba punya teman di semua fakultas. Gitu. Akhirnya melihat dan banyak ada hal positif yang bisa kita pelajari karena banyak ada pembekalan dan lain-lain. Terus ditawarin sama teman-teman yang dari Gianyar. Karena ditawain kan dari Batu Bulan, ayo ikut di Gianyar yuk, JGK Bagus Gianyar gitu. Nah pada saat itu agak berpikir ya, karena pas itu Tiang baru habis ospek, gundul, masih badeng gitu, masih habis dijemur gitu. Akhirnya jengah lah, bisa nih ikut ngejar di pendaftaran. Akhirnya ya mendingan lah gitu di sampo yang mencepatkan pertumbuhan rambut dan lain-lain. Singkat cerita, pas itu ada 3 tahap seleksi. Langsung di kabupaten, jadi kayak open gitu. Ya open. Seleksi pertama itu dari ratusan peserta nyari 30 orang. Dari ratusan? Yes. 30 orang nih maksudnya berarti 30 cewek, 30 cowok. Oh enggak, 30 pasang. Ya. Habis itu yang tahap kedua, tahap pertama itu seleksinya tes tulis sama interview. Ada betul. Dan pada saat itu kondisi Tiang masih jadi koordinator acara futsal di kampus di teknik. Jadi bolak-balik Gurung Ngurah Rai, Balai Budaya Gianyar. Weekend pada saat itu. Terus di tahap kedua, itu seleksinya bakat dan jalan kayak catwalk gitu kan. Kira lolos. Sama fokus group discussion pas itu. Dari 30 orang, nyari 20 orang. Dan terakhir seleksi ketiga itu ketemu juri utama. Jadi profesor-profesor, habis itu pakar-pakar di dunia fashion, habis itu ada psikolog dan lain-lain. Nah itu yang kaget bisa masuk jajaran 10 besar gitu kan, karena tidak ada persiapan yang benar-benar matang. Karena tujuannya di awal tuh emang aku pengen punya teman di Gianyar karena melihat pengalaman di kampus kemarin, karena asli Gianyar Batu Bulan dan dari kecil hanya berkecimpung di Denpasar gitu. Jadi pengen punya teman Gianyar dan tentu lingkungannya juga positif lah gitu vibes-nya. Ya, singkat cerita gitu perjalanannya, dan aktif di organisasi JGK Bagus Gianyar. Pada saat itu
Pertama dipercaya jadi kepala Departemen Sosial Lingkungan di periode 17-19, lalu di 19-22 jadi wakil ketua umum 1, sehingga tahun 2022 secara aklamasi jadi ketua umum sampai 2024. Gitu singkat ceritanya di organisasi JG Bagus Gianyar. Iya. Saya juga orang Gianyar tapi belum bisa ini kan. Ini udah pernah berkontribusi banyak buat Gianyar itu. Oke, Bli. Itu kan dari intermezzo aja. Iya. Terus kemarin kan udah punya pengalaman sampai di titik kabupaten loh ya. Menjadi ketua JG Bagus Kabupaten Gianyar kan saya pernah itu. Terus kok jadi Karang Tarunanya di desa gitu nih. Kok bisa, ya mohon maaf ya, secara kita jangkauan kabupaten terus turun ke desa gitu. Ada latar belakang kenapa memilih untuk Karang Taruna desa, kenapa nggak Karang Taruna kabupaten gitu? Oke. Jadi sebenarnya saya nggak pernah mentargetkan suatu jabatan, suatu pencapaian secara instan ataupun secara punya ambisi khusus lah untuk hal seperti itu. Saya memang termasuk jadi ketua umum JG Bagus Gianyar memang tidak ada target, tapi mungkin memang jalannya seperti itu, ya udah saya jalani dengan maksimal. Begitu pula kenapa mengambil kesempatan jadi Karang Taruna Desa dibandingkan misal pun ada kesempatan di kabupaten, karena saya berpikir sederhana. Saya pada saat menjadi ketua organisasi di Kabupaten Gianyar sudah mendapatkan banyak relasi, sudah banyak punya kenalan orang-orang baik yang bersinergi, berkolaborasi. Misal pun saya ambil salah satu ataupun dipercaya menjadi ketua organisasi pemuda di skup kabupaten kembali, ya akan ketemu orang yang sama. Dan regenerasi organisasi nggak akan jalan. Iya. Lebih ke sana. Jadi apa artinya hanya berganti baju? Lebih baik kasih adik-adik kita yang punya peluang lebih, punya kesempatan lebih ke depannya. Dan kenapa di desa? Pada saat itu jujur sangat mendadak dipanggil, diajak rapat karena punya sebuah tujuan yang sama dan mungkin melihat pengalaman yang sudah kita perbuat, dan bukan hanya saya saja, banyak teman-teman yang lainnya. Salah satunya sohib saya, ada Agus Mahatma namanya, dia ketua JG Bagus Gianyar sebelum saya. Dan di Karang Taruna Desa kita bersinergi, dia menjadi wakil ketua saya, dan itu selesai rapat kita terpilih bentuk pengurus itu sampai acara kemarin itu kurun waktu cuma 2 minggu. Persiapannya 2 minggu. Persiapan pembentukan pengurus semua cuma 2 minggu. Jadi kita berpikir kalau bahasanya dalam tempo sesingkat-singkatnya, tapi tidak mengurangi esensi dan kualitasnya. Jadi singkat sekali. Terus visi yang sama itu adalah kita sudah banyak punya kesempatan, punya berkah pengalaman di masing-masing kita di kabupaten, ataupun ada yang di tingkat lebih tinggi, ataupun juga di kampus-kampus untuk adik-adik yang lain. Karena punya kesamaan visi untuk membangun desa. Itu poinnya. Jadi bukan soal sejauh mana kita melompat, entah kabupaten, kecamatan, desa, tetapi seberapa banyak yang terdampak. Dan tidak ada artinya bagi saya kita memberikan dampak yang sangat luas, entah pada saat ini kita bicara kabupaten yang kemarin, tetapi yang terdekat tidak tersentuh. Itu desa, saudara kita, teman-teman kita yang paling dekat. Iya. Lebih ke sana arahnya. Jadi istilahnya yang lebih dekat dulu ya. Berkontribusi untuk yang hal yang lebih dekat dulu. Gitu. Baru bicarakan yang lebih luas nantinya. Iya, dengan pengalaman itu Asungkara akan lebih banyak hal besar lainnya bisa kita capai bersama, karena hal yang besar kan diawali dan dicapai dengan hal-hal kecil yang kita lakukan. Tinggi top ini. Top ini, mantap. Bli, kemarin kan lomba lawar ya? Lomba lawar. Terus yang datang Chevron. Nah, ini kita masuk ke sana nih. Hari keduanya pelantikan. Secara seremonial aja kan gitu. Berarti kan pas ngadain lombanya tuh memang udah jadi ketua gitu kan? Sudah. Nah, Bli, kenapa lomba lawar, Bli? Kenapa nggak yang lain gitu? Misalkan lomba misalkan lomba apa ya? Hal-hal yang misalkan atau seni-seni yang lain gitu. Kok lomba lawar gitu? Gimana bisa diceritain latar belakang kenapa milih lomba lawar gitu? Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, karena dalam
tempo yang sesingkat-singkatnya kami terbentuk dan diminta untuk membuat suatu acara di akhir tahun oleh orang tua kita di desa. Kita observasi banyak sekali. Kita lihat sosial media Karang Taruna desa lain, kita lihat sosial media beberapa STT, beberapa komunitas dan organisasi lainnya. Akhirnya kita melihat ada satu referensi yang bagus. Nah, itu yang sampaikan matur semua ke teman-teman Karang Taruna Desa Taman di Badung, Kabupaten Badung. Mereka membuat itu. Dan itu menjadi referensi kita. Tetapi di balik itu semua, kenapa kita putuskan untuk ambil lembang lawar? Satu, persiapannya sangat sederhana. Dalam arti hal yang sudah biasa dilakukan kita di rumah. Ya, hari-hari ada semua itu. Ya, cernak jani misalkan ya, di rumah bedik-bedik ngelawar. Apa ada ngelawar gitu. Oh, apa ada bakso gini. Iya, bejar lawar gitu. Oke. Jadi hal tidak perlu persiapan yang ribet teman-teman itu. Sudah biasa dilakukan. Kedua, kita punya kesamaan visi dengan Chevron, juri kita. Nah, ya itu kenapa Chevron gitu. Kenapa nggak chef-chef yang lain gitu. Oke. Jadi pada saat itu salah satu teman kita mencari siapa juri yang tepat nih untuk nge-guide kita di lomba ini, karena harus ada seorang profesional nih karena bicara kuliner. Akhirnya yang bersangkutan Gunggus itu langsung menghubungi Chevron. Jujur Chevron itu sangat-sangat humble, terbuka sekali. Beliau sangat hangat dan langsung mengundang kita untuk bertemu diskusi. Akhirnya ketemu di restorannya beliau dan kita mendapatkan satu visi yang sama, yaitu melestarikan kuliner Bali. Oke. Dan di balik itu selain masalah kuliner, kita melihat kebersamaan. Kita ingin membuat momen kebersamaan, persatuan dari seluruh teman-teman SCT dari utara sampai selatan. Di Batu Bulan ada 16 Banjar. Karena setelah lawar kita makan bareng, mau gibung. Oke. Gitu. Jadi konsep kebersamaan sih lebih tepatnya. Untuk lomba itu sebenarnya tidak terlalu tensi rivalitasnya nggak terlalu tinggi karena sekedar untuk seru-seruan aja. Tidak terlalu hangat, terlalu panas lah kompetisinya gitu. Jadi siapapun yang menang kita senang-senang aja untuk hiburan lah gitu. Lebih ke titik beratnya adalah bagaimana suatu momen kebersamaan, persatuan, sinergi, kolaborasi semua SCT di Batu Bulan dalam suatu tempat, satu momen yang happy lah dan atmosfernya sangat-sangat bagus kemarin itu. Sama satu nih Bli. Kan kita bicara lombanya ini kan kuliner ya. Yap. Saya sih nggak tahu ya. Apakah bagaimana cara penjuriannya dulu? Juara 1, juara 2 nih. Apalagi lawar ya punya selera yang berbeda-beda. Kan gitu. Ini betul. Setiap orang punya selera. Ada yang orang lawar plek jalan, ada yang orang apa dulu. Yang di Sukawati, maksudnya kalau di Sukawati kayaknya lumrah lawar plek itu kan gitu. Betul. Tapi yang lain bilang nggak bisa nggak makan lawar plek itu. Gimana cara penjuriannya tuh? Oke, menyambung yang tadi saya sampaikan dengan Chevron punya satu visi yang sama. Itulah. Jadi kita tidak mau kita sepakat bahwa lawar itu tidak ada yang enak nggak enak. Semua tergantung selera, ciri khas karakter masing-masing. Lebih ke sana. Nah. Kesamaan visi itulah yang membuat kita bersinergi. Jadi kita sepakat tidak ada penjurian itu berdasarkan enak nggak enak, karena semua punya karakter. Jadi penjuriannya adalah by favorite voting dan yang voting masing-masing peserta. Oh, jadi 16 peserta nih, 16 Banjar nih dia nge-voting sendiri gitu. Ya, jadi setelah mereka bikin, mereka sajikan, hidangkan ke juri. Jadi Chevron dan juri itu lebih ke bagaimana penyajiannya, platingnya. Memberikan komentar, memberikan masukan berdasarkan bidang yang beliau kuasai, yaitu kuliner. Gitu. Bagaimana rasanya, rempahnya. Karena beliau punya visi bagaimana masakan Bali ini yang kaya sekali dengan rempah-rempah ini bisa dinikmati semua kalangan dan semua ras kayak gitu. Lebih ke sana arahnya beliau. Jadi dengan itu kita buat penilaiannya, masing-masing peserta ini memberikan vote. Punya 2 vote mereka. Punya 2 hak suara. Jadi terdiri dari 4 orang satu tim, itu boleh 2 vote itu bisa untuk diri sendiri ataupun orang lain, peserta lain ataupun keduanya untuk peserta lain kayak gitu. Jadi benar-benar fair. Setelah dicoba, mereka langsung tulis vote kayak gitu. Jadi transparan kayak gitu. Lebih ke sana sih arahnya. Dan juga dengan seperti itu kita benar-benar menunjukkan bahwa ini bukan soal enak gak enak. Yang mana paling lebih masuk seleranya ke teman-teman yang hadir. Kayak gitu. Karena kalau di Batu Bulan, khasnya itu Sunda Cekuhnya. Kuat sekali ya. Jadi kita nggak pakai bumbu yang sudah jadi gitu. Kita buat emang
kuat dari Sunda Cekuhnya, dan setiap banjar punya karakternya masing-masing kayak gitu. Jadi Chevron pun juga banyak memberikan komentar kemarin bahwa yang ini lebih kuat aroma kunyitnya itu misalkan, ini lebih kuat sunonya dan sebagainya macam kayak gitu. Hanya komentar. Iya, saya menyesal itu nggak bisa datang kemarin. Kan udah datang timnya kemarin. Menyesal itu. Sebenarnya mau lihat langsung gitu kan. Apalagi selama ini ngeliat Chevron cuma di Instagram aja kan. Mau ngeliat cara dia mengomentari itu. Dia kan istilahnya kencur aja, dia digigit dulu tuh. Oh berarti saya harus ini segini itu. Langsung. Salah satu followersnya lah gitu. Mau ngeliat langsung gitu. Nah, tadi kan secara penjurian itu voting segala macam nih itu. Dan ciri khasnya tadi adalah Sunda Cekuhnya ya. Oke, nah kemarin juga informasinya katanya tim kita di lapangan kemarin tuh ngeliat juga bukan cuma ngelawar aja ada ngelukis segala macam gitu. Terus Chevron juga katanya bikin dia satu tarikan garis gitu-gitu terus dilukis gitu. Terus banyak pelukis juga gitu. Itu gabung juga di satu acara yang sama. Ya. Jadi kemarin itu kita buat 2 acara. Lomba ngelawar dan live painting. Gitu. Kenapa? Karena kita ingin menghidupkan Balai Budaya ini bukan hanya di satu titik acara. Karena kan sambil nunggu nih orang lomba ngelawar kan nggak cepat. Kita kasih estimasi waktu kemarin 90 menit. Jadi sembari orang menunggu hasil lawarnya ini, mungkin dia ingin keluar sebentar. Jadi di venue luar kita siapkan live painting. Itu ada kemarin kita undang Bli Rakajana, seorang seniman muda dari Gianyar juga, yang banyak karyanya bisa kita lihat bersinergi dengan seniman-seniman Desa Batu Bulan. Itu kemarin dikomandoi, dikoordinasikan oleh Pak Wayan Suje, senior kita, dan beberapa seniman-seniman Batu Bulan lainnya. Jadi ceritanya kemarin tuh beberapa undangan, termasuk Chevron, ada Pak Nyoman Parta juga, habis itu Perbekal dan Kepala BPD Batu Bulan, menarik garis secara random, abstrak lah gitu. Nanti setiap seniman ini yang akan melanjutkan tarikan garis beliau-beliau ini, dan semuanya luar biasa sekali. Yang namanya seniman ya gitu, di luar nalar kita, keren-keren banget hasilnya kemarin gitu, dan semua masyarakat menyaksikan itu. Para pemuda bahkan beberapa fans dari seniman-seniman itu juga datang ke sana. Jadi kita juga memperlihatkan bahwa ini loh potensi Batu Bulan. Batu Bulan kaya sekali. Salah satunya di bidang seni visual yang kita buat kemarin. Gitu. Iya ya. Ini menarik. Berarti gini Bli, di Batu Bulan ini kan, ya mohon maaf deh ya, kita kan taunya Batu Bulan ini Senggol, Brimob, Topati itu ya, walaupun bukan Batu Bulan gitu, tapi taunya dari Topati itu Senggol Batu Bulan, sama macetnya. Banjir juga. Itu aja kita tahu. Ternyata lawarnya punya ciri khas. Terus ada seniman-seniman live painting juga, banyak juga seniman lukis di sana gitu ya. Sebenarnya ada hal ciri khas apa aja sebenarnya Bli di Batu Bulan kalau misalkan dari sudut pandang Bli melihat itu. Misalkan ada ini salah satu yang legend nih, kuliner yang legend gitu. Yang mungkin sementara belum tahu itu, taunya Batu Bulan numpang lewat aja, dia mau ke Ubud kan lewat Batu Bulan gitu kan, numpang lewat aja. Ternyata ada ciri khas yang ini loh, Batu Bulan bukan sekedar kemacetan aja itu. Ada nggak Bli sebenarnya? Banyak sekali. Jujur banyak sekali. Kita terdiri dari 16 banjar dan 3 desa adat. Menjadi satu dalam satu desa dinas, yaitu Desa Batu Bulan. Tadi kita cerita sedikit terkait kuliner. Beberapa ciri khas dari bumbu, Sunda Cekuh tadi. Terus kalau dibicarakan di sini kayaknya nggak cukup gitu. Banyak sekali berbagai macam kuliner. Kalau teman-teman tahu dulu di bawah pohon beringin kantor desa, yang legend ada namanya Kak Rende, dagang sate babi. Dia legend juga salah satu masterpiece di Batu Bulan untuk kuliner. Ya sate juga. Iya, pinggir jalan gitu. Itu Kak banyak tuh, tapi Kak Rende ini yang paling legend nih ya. Ya, gitu, paling lama gitu. Terus dari seni juga banyak sekali ada, dan kita punya tarian yang ada di Batu Bulan itu tari gabor. Ya. Dan bisa kita jumpai di upacara-upacara piodalan di pura-pura di Batu Bulan gitu. Terus seniman-seniman muda juga banyak kok yang bertebaran dan banyak berkiprah di Denpasar, Badung dan sekitarnya. Salah satunya Bligung Ama, Gama Foto Studio, Gama 1930, yang foto-foto jadul itu. Tahu? Kayaknya pernah nggak deh. Mira Laksmi.
Pernah nggak Ya. lihat-lihat di sosmed kayaknya pernah. Ya, itu beliau Oke, sangat-sangat luar biasa, senior kita itu, dan berproses, tidak instan itu. Dan dia juga sekarang sudah punya suatu tempat creative space yang bisa dipakai berbagai macam kegiatan anak muda kreatif, namanya Tegal Temu di Tegal. Banjar Tegal Temu Batu Bulan. Jadi Oh, kayak iya, di iya. Tegal gitu, samping sungai, ada coffee shopnya, ada studio foto, ada tempat untuk kita diskusi macam-macam gitu. Di mananya ada Leng? Patung Barong tahu? Ya, Patung Barong. Dekat Patung Barong. Masuk ke barat. Masuk ke barat. Dekat. Oh, pura ini ada Pura Dalam. Pura Dalam. Oh, Ya. lagi masuk ke dalam. Ya, nanti kita main sana. Kita mau Oke, beli oke. langsung. boleh. Gitu. Banyak sekali itu salah satu beberapa contoh yang bisa saya sampaikan. Kalau diceritakan tuh banyak banget. Mungkin nanti Ngema Bali bisa buat konten explore Batu Bulan mungkin. Boleh lah, boleh. Kita benar-benar cari semua yang Iya, benar-benar khas gitu, unik. Dan sebagai salah satu ikon Batu Bulan tuh adalah Pura Pusah Batu Bulan. Pura Pusah Batu Bulan. Yang ada pertunjukan barongnya itu. Tahu? Sebelum Patung Barong ada Pura Desa di kanan jalan tuh masuk ke kanan. Pura yang dikelilingi kolam itu. Oh iya, tahu. Ya, itu juga ikon Desa Batu Bulan, simbol persatuan 3 desa adat Desa Batu Bulan. Oke. Jadi desa adat ada 3, Pura Dalam dan desanya saja yang berbeda, Pura Pusahnya 1. Cuman itu. Oh, Gitu. Iya. Dan setiap hari ada pertunjukan barong di stage barong di timur Pura Pusah itu. Iya. Saya pernah ngopi sana malam-malam ada kopi Oh, ya? shop situ, ada kopi shop. Lu pernah ngopi sana dekat-dekat situ? Oh, yang di baratnya Pura ya. Iya. Ya betul. Apa nama kopi shop di situ? Pernah ngopi malam-malam bengong. Oke. Terus ini boleh. Ini terus naik. terus. Ternyata menarik ya Batu Bulan ya. Kalau kita gali lebih dalam lagi potensi-potensinya beliau. Ya. Oke. Kedepannya nih boleh. Karang Taruna, beli sebagai Karang Taruna gitu, ataupun sebagai masyarakat Ya. yang di Batu Bulan lah. Kedepannya akan buat apa beli kira-kira beli? Spill sini nggak nih? Spill dulu lah sedikit kali gitu. Siapa tahu kita bisa berkolaborasi kan? Oh, harus itu langsung karena. Kira-kira akan membuat apa nih beli? Oke. Kita sebenarnya punya tugas yang besar. Dibilang berat juga harus dijalani karena untuk desa kan. Di tahun ini 2025 ada beberapa kegiatan yang akan kita kerjakan. Pertama itu yang paling dekat pengerupuan ini. Oh ya. Batu Bulan selalu ramai dikunjungi penonton, entah itu warga lokal ataupun pendatang atau orang yang sengaja datang ke Batu Bulan di lapangan Batu Bulan. Itu selalu kita membuat parade, bukan lomba. Jadi ada fragmentarinya di setiap banjar itu. Dan pada tahun ini kita akan rapatkan segera dengan teman-teman STT, dengan semua pemuda untuk membuat suatu kolaborasi yang baru. Yang sesuai dengan kesepakatan dan tentunya simbol persatuan tetap menjadi titik berat kita di setiap kegiatan itu. Salah satunya di ngerupuk nanti. Gitu. Nanti tunggu aja itu. Karena ada dekat kan ngerupuk lagi 2 bulan. Nah, besok yang kedua, Batu Bulan tahun ini dipercaya sebagai perwakilan Kecamatan Sekwati untuk Pawai HUT Kota Gianyar nanti di bulan April. Oke. Gitu. Jadi Pawai budaya. Ya, Pawai budaya untuk HUT Kota Gianyar mewakili Kecamatan Sekwati. Itu juga nanti tunggu surprise-nya. Ada sesuatu pastinya kan. Dan yang lagi satu itu Perseni Batu Bulan. Itu kan biasa yang dibikin di lapangan tuh Betul. di baratnya Balai Budaya tuh. Betul. Dan tahun ini adalah tahun Perseni Batu Bulan yang ke-47. Terus tidak pernah putus semenjak awalnya ada itu. Jadi pada tahun ini juga kita Karang Taruna Desa Batu Bulan dipercaya untuk menggarap itu. Tentu kita akan sinergikan dengan apa yang menjadi bekal-bekal kita kemarin. Kita akan buat lebih menarik dan tentunya menjadi tempat untuk mencetak SDM potensi-potensi Batu Bulan kedepannya di bidang olahraga dan seni. Siapa tahu nanti kedepannya akan lebih banyak lagi atlet yang lahir dari Batu Bulan karena perseni ini. Lebih banyak seniman budayawan yang bisa lebih luas berkiprah dengan adanya perseni ini. Oke. Bahkan mungkin teman-teman belum banyak yang tahu salah satu timnas kita kemarin Putu Gede dari Batu Bulan. Hah? Dari Banjar saya. Masa? Iya. Serius. Dari Batu Bulan? Ya, dari Banjar Tiang Jalan. Oh, beli Banjar dan Jalan? Iya. Ya, siapa tahu ke depan bakal lebih banyak lagi atlet-atlet yang bahkan skala nasional bisa kita cetak
seniman-seniman yang hebat dari Porseni. Luar biasa. Ya kedepannya banyak lagi lah ntar kita buat, tergantung ntar Gema Bali juga kalau terus support kan banyak yang bisa kita buat kedepannya. Kita support selagi itu untuk selagi untuk anak muda, dan sekalipun bukan anak muda ya kita support juga tuh. Apalagi ngelihat potensi di Batu Bulan secara infrastrukturnya sudah ada, bagus juga ya, jalannya bagus, terus balai budaya ada, lapangan ada. Yap. Sangat sayang kalau nggak dimanfaatkan dengan baik. Nah, itu dah maksudnya segala penunjangnya tuh sudah ada, itu lengkap gitu. Tinggal terutama pemudanya yang bergerak untuk mengembangkan hal-hal tersebut kan itu. Oke. Beli terakhir nih nggak terus nih. Oh ya, dari tadi itu kan terus nih. Terakhir ya sekarang terakhir. Oke. Ada pesan nggak Beli buat masyarakat, terkhusus anak-anak muda? Silakan disampaikan Beli. Mau itu anak muda Batu Bulan ataupun di luar itu. Karena kan kalau dari ini dari tim Gema Bali ya, kenapa mengundang Beli itu? Karena melihat kemarin tuh menjadi acuan teman-teman loh di Gema Bali ini, di tim tuh berpikirnya begini, kan selama ini banyak melihat nggak sih berantem, tapi kayaknya kompetisi antar Banjar STT itu kuat sekali gitu. Persaingan tuh kuat gitu, adu gengsi loh. Kok ini malah 16 Banjar nih guyup gitu pemudanya tuh. Ini guyup bikin bareng-bareng gitu. Akhirnya termotivasi lah. Kita undang ngobrol sama Beli Mudita gimana latar belakangnya kenapa mau melakukan hal tersebut kan begitu. Siapa tahu dengan video ini banyak desa juga, terutama ya di tingkat desa lah Karang Taruna tuh bangkit lagi untuk mengkolaborasikan STT-STT-nya tuh menjadi hal-hal yang lebih besar lagi dan lebih terlihat kan gitu. Terakhir Beli, pesannya Beli kepada anak-anak muda, dipersilakan nih. Thank you Bung Ngurah. Kenapa kita melakukan itu dan kenapa kita menggerakkan itu? Tentu saya yakin setiap pemuda dimanapun teman-teman berada punya visi, punya keresahan yang sama. Kita tidak akan pernah maju, tidak akan pernah bisa hebat kalau kita terpecah belah. Bangsa Indonesia ini nggak akan pernah merdeka kalau kita terus diadu domba. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan bahwa kunci dari semua keberhasilan, kemajuan, terutama untuk pemuda, adalah persatuan. Sebagaimana semangat Sumpah Pemuda pada saat zaman penjajahan kemarin. Dan di setiap tempat, pasti ada saja beberapa hal, beberapa kelompok yang tidak bisa sama, berbeda. Justru perbedaan itulah yang harusnya sebagai alasan kita untuk bersatu, bukan alasan kita makin terpecah. Sudah kita di skop yang kecil, dalam arti dibandingkan provinsi, kabupaten, kita di desa, masa mau dipecah lagi? Sampai kapan gitu? Jadi semangat itulah yang membuat kita bangkit, karena Karang Taruna Desa Batu Bulan baru terbentuk lagi setelah lebih dari 5 tahun pasif gitu. Dan kami juga bukan hanya untuk di Desa Batu Bulan, tapi untuk semua teman-teman pemuda dimanapun berada, kami yakin semua punya semangat yang sama, semua punya visi yang sama untuk mempersatukan, untuk menggandeng semua elemen, stakeholder, bahkan bukan hanya pemuda, tapi semua yang terlibat di pemerintah desa, di orang tua kita, masyarakat umum, bahkan di siapapun yang ada di sekitar kita. Kalau kita bisa sinergi dan tidak segan untuk berkolaborasi, pasti tujuan yang kita capai itu bisa lebih mudah tercapai. Dan saya yakin itu karena sudah berkali-kali apa yang kita buat, entah di tingkat kabupaten, entah di badan organisasi manapun, kegiatan apapun, udah aja kita bersatu, udah aja kita bisa nurunin ego untuk sinergi, kolaborasi, pasti jalan itu ada kok. Dan saya memegang teguh prinsip itu. Jadi dengan semangat yang tinggi, dengan ego yang bisa kita kontrol, dan tentu dengan niat yang tulus, benar-benar berbuat untuk semua, tidak hanya untuk 1-2 orang, 1-2 kelompok, tetapi untuk semua orang, pasti jalan itu akan ada. Dan saya punya satu moto yang saya pegang dan membuat saya selalu diberikan jalan yang lancar mungkin oleh Tuhan, Ida Saya Widiwasa,
yaitu satu kutipan dari pendiri bangsa kita, Bung Karno. Beliau berkata, jika kita memiliki tekad yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta pasti akan bahu-membahu untuk mewujudkannya. Nah itu benar, karena vibrasinya sama. Kita punya suatu vibes yang positif, punya suatu keinginan yang tulus untuk tujuan bersama, untuk banyak orang yang terdampak, pasti akan tertarik vision orang-orang yang punya pemikiran yang sama. Karena kan pikiran kita ini kayak magnet ya, dari konsepnya the law of attraction. Kalau kita mikir yang positif, mikir yang berhasil, pasti hal yang sama kan mendekat ke kita. Begitu pula sebaliknya. Dan apapun yang kita lakukan, bukan soal siapa yang membuat, bukan soal siapa yang mencetuskan, bukan soal siapa ketua dan lain-lainnya, tetapi soal siapa yang terdampak. Terutama berdampak baik. Dan langsung karena dengan kita bisa memberikan dampak baik ke sekitar kita, akan lebih banyak yang terbantu, akan lebih banyak yang terinfluence, dan akan lebih banyak yang bisa kita lakukan bersama untuk kemajuan kita bersama ke depan. Gitu. Mantap. Terima kasih Bli Melito. Terima kasih Bli Ngurah atas waktunya, dan saya jadi ingat satu kalimat dari teman saya. Namanya Nanda Priantara. Teman saya juga itu. Oh itu. Dia bilang Bali ini harus keroyokan. Oh betul. Hampir lupa. Ya kata Kak Nanda Priantara, kita harus keroyokan. Halo Nan. Oke, terima kasih Bli Melito sekali lagi. Thank you Ngurah. Nanti kita main akan explore ya Batu Bulan. Ditunggu apa supaya kita bantu untuk publikasi lah. Siapa tahu memang ada yang mungkin konten kreator yang ingin tahu, dan masyarakat juga pengen tahu kan Batu Bulan ada apa saja. Nanti kita explore bersama-sama. Siap. Dan terima kasih atas waktunya sudah berkunjung ke studio Gema Bali. Dan kepada Semeton Gema Bali, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, di subscribe, di share juga videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Thank you. Rahayu. Rayu.